Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore, semeton. Untuk hari ini sekarang Titiang tangkil ke Gereja Ida Padita Empu yang beralamat di Jalan Tegalwangi nomor 8 Gereja Kutuh Kuta. Om Swastiastu Ida. Satu ya. Nggih, dalam keadaan sehat. Ya, sehat Pak Ustaz. Nggih. Niki Ida. Titiang ingin bertanya kepada Ida Padita Empu berkaitan dengan makna dan fungsi-fungsinya. Enten. Dalam suatu upacara nih Ida, Banten apa saja yang harus disiapkan Ida? Enten. Mohon penjelasannya dari Ida Padita Empu. Dalam suatu upacara yang sesuai dengan tradisi kita di Indo di Bali ya, pasti ada beberapa hal yang harus kita siapkan, seperti banten pengresikan, banten ayaban, ya, banten caru dan lain-lainnya. Nah, untuk banten pengresikan itu Titiang itu kan sebagai anak muda masih awam sekali itu nih, hanya tahu banten pengresikan itu loh, ini. Nah, fungsinya apa kita itu dan isi-isi dari banten pengresikan itu ya. Kita kembali dulu, apa sih fungsi dari banten pengresikan ya, dan apa saja yang termasuk banten pengresikan. Yang termasuk banten pengresikan adalah 1 Bayekaon, 2 Durmanggala, 3 Prayas Cita. Ya, fungsinya adalah ketiga unsur itu untuk menyucikan, membersihkan 3 buana yang ada dalam Buana Agung ini, termasuk Nisa Mandala, Madya Mandala, Utama Mandala, Utawi atau berbuah suah. Sudah kegunaan daripada pengresikan itu. Ya, terus yang mana harus dipakai, yang di bur, yang mana dibuah, yang mana dia suah. Kita kembali kepada nama daripada pengresikan itu, yaitu Baya Kaon, terdiri dari 2 suku kata, yaitu Baya dan Kaon. Baya berarti yang membahayakan, kaon menghilangkan. Jadi Baya Kaon itu berfungsi untuk menghilangkan atau menetralisir hal-hal yang akan mampu membahayakan dalam suatu yanya itu sendiri. Hal negatif itu ya, hal yang negatif. Terus Durmanggala. Dur itu artinya agar atau jangan, atau tidak. Bergala atau kendala atau hal yang tidak kita inginkan. Berarti Durmanggala berarti artinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita ingini. Ya, seperti ada kemarahan, ada ego yang berlebihan. Ya. Terus Prayas Cita. Pra sebelum ya, cita pikiran, ia memilihkan sebelum kita mulai memiliki suatu pikiran, hendaknya dibersihkan dulu, dibersihkan agar kita mampu berpikir yang positif dan cara yang lebih baik itu. Itu dari kegunaan daripada 3 unsur itu. Dari Baya Kaon, Durmanggala dan Prayas Cita. Nah, terima kasih untuk penjelasannya Ida. Nah, dalam banten pengresikan itu apakah dimuat di lontar itu nih? Ya, jelas ada tutup bebantan namanya. Lontar apa nih Ida kalau Titiang? Ada namanya empu lutuk, berarti ada kumpulan bebanten. Ada yang namanya juga dari tutur Raryangon. Ada juga dari lontar Dharma Tapini ya. Itu juga banyak memuat tentang upakara yang kita lakoni di Bali. Nah, gini untuk banten mobil kaon atau mobil kalon itu wenten tidak banten prasarana yang khusus wenten itu. Biasanya banten mobil kaon itu lebih dominan dia memakai simbol merah dia. Biasanya dipakai itu dan andong bang ya. Tapi ini ke andong bang. Andong itu ada bentuk bahasa Indonesia apa daun andong dia. Bahasa Bali ada daun andong. Daun andong. Dia menyimbolkan merah. Merah itu pasti pasti dia api kan. Api itu berarti simbol energi. Karena energi kita memiliki satu perilaku. Maka Baya Kaon itu tugasnya menetralisir, memperbaiki, menyucikan, membersihkan
di dalam perilaku kita agar tidak lepas dari kontrol kaidah agama itu sendiri. Terus kalau Dura Benggala dia dominan memakai sarana hitam sebenarnya, yang pakai dari daun kelapa yang tua. Kalau di Bali disebut selepang, kan warnanya hijau itu. Hijau sama mewakili juga hitam. Hitam itu simbolnya dari simbol Wisnu, aksaranya Om. Berarti Om itu kan terus meletarisir dalam bentuk tapi perkataan. Terus persite itu dari bahannya dominan dari janur, warna kuning atau putih dia. Di simbol mang dia, simbol suara dia, simbol pikiran. Jadi ketiga unsur itu menyimbolkan api, air dan amarta kehidupan. Ya, tapi biar kawan mendetalisir kalau dalam menu sayatnya, ya. Kalau dalam bentuk dewayatnya dia mendetalisir dari debur suatu alam bawah daripada Peringgi, terus Dermengala alam tengah daripada Peringgi, Persite alam luhur daripada Peringgi. Kalau kita tata dalam upacara manusiatnya, biar kawan dijalankan dari pusar ke bawah, ada simbol Sabda Petala itu. Sabda Petala kan sama dengan tanah, ada magma, panas bumi satu. Terus Dermengala dijalankan dari pusar ke tenggorokan. Ini Sabda Petala, ini Sabda Buana. Terus Persite dari tenggorokan ke ubun-ubun ini namanya Sabda Sunil. Jadi membersihkan ketiga unsur Krimandala yang ada dalam diri kita dan Krimandala yang ada dalam pelemahan atau Buana Agung. Nah, terima kasih Iki penjelasannya gamblang dan jelas Iki. Nah, untuk pengulapan katanya. Nah, yatnya pengulapan nikel biasanya dilakukan setelah prasista atau bagaimana itu? Kalau pengulapan sebenarnya ada beberapa persepsi yang terjadi di masyarakat. Ada satu oknum tertentu menjalankan upacara pengulap itu sebelum prasita. Katanya sekali ke dulu baru prasita. Kalau saya tuh lebih condong setelah ketiga unsur dunia itu Krimandala itu dibersihkan baru kita mengulapin. Karena mengulap itu mengembalikan, menstanakan. Ya, sebelum ketiga unsur itu bersih kan rugi kita menstanakan yang suci ke dalam diri kita sendiri. Nah, karena sebenarnya mengulap itu mengembalikan, menstanakan, mengharapkan. Mengulap itu kan memanggilan untuk dipermana itu kembali pepak atau berada dalam diri setiap kehidupan itu sendiri. Nika sebeton pemaparannya yang bukan lumayan lagi, bahkan sangat jelas dari Ida Padita Empu. Kebetulan Ida Padita Empu Niki adalah seorang pemikir dan seorang penulis buku dengan buku-buku yang judulnya yang lumayan hebat, bukan lumayan lagi, sangat hebat kan. Buku-buku apa saja Ida Padita Empu kalau boleh yang tahu kan? Ada beberapa buku. Karena saya lebih condong karena saya menggali buku-buku yang ada hubungannya kan tradisi Hindu di Bali ya. Tentang upacara dari Pancayatnya itu sendiri. Terus gitu tentang makna dan fungsi bebanten dan tradisi Hindu di Bali. Terus ada wariganya, ada ulasarira, banyak. Ada kita sudah menerbit ke 12 buku melalui Paramita. Ya. Seperti 12 buku itu ya. 3 buku yang menurut Ida yang paling laris di masyarakat ya tadi dah. Ya selama ini yang paling dominan digemar itu yang baru-baru ini ya dulu banyak dari itu Tataning Bebanten judulnya. Ya. Karena banyak sekali umat itu tidak tahu bagaimana caranya membuat bebanten ya. Karena saya buat buku itu satu buku itu agar mampu menjadi guru. Karena banyak sekali orang membuat buku tapi buku itu tidak mampu memberi pengajaran pada umat pemula itu sendiri. Saya buat buku agar buku itu mampu memberikan pengajaran kepada umat itu. Karena buku saya itu lebih banyak kita diserap oleh daerah-daerah klan, karena mungkin kita sulit dari guru ya. Mampu tidak satu buku itu mampu langsung menjadi pengajar ya. Agar umat itu gampang untuk
berarti belajar membuat banten itu sendiri lah. Yang sekarang ini lebih banyak yang disenang oleh umat itu tentang makna dan fungsi bebantan itu. Karena selama ini kita melakukan riyadnya tapi kita tidak mengerti apa itu riyadnya itu sendiri. Apa sih makna apa yang kita lakukan ini. Dan banyak juga, dan sekarang kita banyak mempunyai sulinggih juga ya. Kita di Bali mengenal sistem siwa dan sisir. Nah, sistem bagus sekali sebenarnya. Ya, ada guru dan ada murid. Tapi sang siwa ini belum pernah menjalankan, tapi swadharma sebagai seorang guru. Padahal berbagi ilmu itu termasuk yatnya yang sangat besar. Benar ya. Mengapa seorang siwa ini disebut surya? Tugas surya kan memberikan pencerahan. Pada satu kegelapan. Begitu surya mau terbit, gelap itu pasti akan hilang. Tapi tugas siwa itu memberikan pengajaran pada umat. Jangan hanya umat diklaim sebagai sisir tapi tidak pernah dikasih tahu apa-apa. Itulah banyak yang terjadi. Mengapa umat kita banyak yang pindah agama, banyak yang cari aliran lain? Karena oknum-oknum yang mengklaim diri sebagai siwa itu tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang guru. Masih linglung pola pikirnya itu. Banyak sekali sehingga kita itu masih dalam pemakaian masih sumir sekali pengetahuannya. Sehingga tidak mau turun ke bawah. Padahal sehingga itu kan lebih banyak di Bali itu ngeloke Palesraya. Ngeloke Palesraya itu bukan hanya sekedar muput yatnya, bukan. Mampu menjadi sandaran masyarakat. Saya bilang apapun. Makanya ngeloke Palesraya sulit sekali. Kita harus banyak baca, banyak diskusi. Hanya baca ada belum tentu juga mampu karena tanpa kita diskusi kan sebenarnya itu sendiri. Terima kasih banyak Ida untuk penjelasannya yang sangat gamblang dari Ida Padi Tempu. Dalam ajaran agama Hindu, wenten istilah catur marga, bakti marga, karma marga, jenana marga, dan yoga marga kayak tadi. Mohon dijelaskan itu. Itu mengapa saya bilang jadi Hindu itu tidak sulit ya, sangat gampang, tidak perlu ribet-ribet ya. Karena ada 4 jalan yang kita diberikan oleh agama kita. Terus yang disebut dengan catur marga itu sendiri ya. Terus jenana marga kita boleh belajar dengan pengetahuan, mencerahkan umat, juga ayatnya. Tapi masyarakat kita selama ini di Bali ini begitu mendengar kata ayatnya, dia orientasi pikirnya ngai Banten. Tapi bukan itu aja ayatnya. Ayatnya adalah sesuatu apapun yang kita kerjakan, yang kerjakan dengan ketulusan, itu namanya ayatnya. Tapi tulus ikhlasnya ayatnya tuh. Berarti ada 4 jalan. Ada bakti marga dengan cara bakti pada beliau, mendekat ke beliau boleh juga. Bagaimana bakti itu? Ya minimum setiap hari kita harus mampu mensosialisasikan diri ke masyarakat. Karena bakti juga teman itu. Terus jana marga, setiap hari kita belajar di rumah. Minimum mungkin 2-3 halaman setiap hari kita buka. Kan belajar tuh, jana marga tuh. Terus karma marga, beraktivitas. Terus yoga marga, setiap hari kita harus datang ke Barajang, menyatukan diri dengan beliau. Itu yoga marga itu. Itu yang paling gampang tempat itu untuk diri sendiri. Ya, kita harus tahu jana marga. Jana marga itu harus kita sosialisasikan ke masyarakat dengan cara bakti marga. Bakti marga itu harus kita punya skill ya. Kita mampu memiliki suatu skill atau profesionalisme tuh. Ini karma marga. Kan tidak mungkin kita sosialisasi masyarakat tanpa pegang apa-apa ya. Mungkin kita bagaimana cara bikin ini, cara bikin itu, cara begini. Itu karma marga tuh. Kita satukan kan yoga marga tuh, satukan dengan semua itu kita persembahkan kepada Tuhan. Karena kita percaya ada aja Pancasila itu sendiri. Banyak sekali umat yang percaya pada Islam, tapi dia masih bingung. Bapak saya masih bingung. Pancasila itu terdiri daripada nanti percaya ada Tuhan. Percaya adanya Tuhan. Percaya adanya Atman. Adanya Atman. Percaya adanya karma pala, punarbawa dan moksa. Kalau kita percaya ada karma pala kan tidak perlu bertanya lagi ya. Setiap kerja pasti ada pahalanya. Kenapa kok kita harus terbalik ngibuk mereka? Pertanyakan balik. Kalau kita itu dapat saya tidak usah kita bingung kan? Karena dalam Baraspati Tattwa disebutkan riasu maringangan mapalo juguyun. Walaupun dalam pikiran sudah ada pahalanya, apalagi kerja. Bapak kita harus takut? Ya.
para musik semua niki dan titiang ide pada ditempuh. Titiang rasa sudah cukup untuk penjelasan hari ini. Titiang terima kasih banyak sudah memaparkan dengan jelas tentang upacara layaknya, tentang makna dan fungsi-fungsinya beserta catur marga kan. Mohon ide sepatah dua patah kata untuk umat sedharma dan sekaligus penutupnya. Terhadap umat sedharma yang saya cintai, mari kita jangan bosan-bosan untuk belajar, karena ilmu tidak akan habis kita pelajari. Walaupun kita mampu inkarnasi 3 kali lagi, belum tentu habis ilmu kita pelajari. Dan marilah kita kesempatan hidup sekarang ini kita pakai untuk belajar dan belajar sehingga kita mampu mencari tujuan bagi moksakan jagat kita yang saya tidak ada itu sendiri. Yesus semua. Om Santi.